Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Finarti dengan nomor NPM 2021020030. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang saya hormati kepada Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar dan memahami mengenai objek dan kegunaan filsafat hukum Islam, yang dimana mencakup beberapa materi. Yang pertama, adanya suatu hukum Islam itu mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam tersebut diciptakan itu karena ia memiliki suatu tujuan, yang dimana tujuannya dalam hukum Islam ini yakni untuk menciptakan suatu kebahagiaan dan kedamaian di dunia dan di akhirat. Nah, jadi hukum Islam ini tujuannya itu bukan berarti untuk mengarahkan kepada suatu kebahagiaan yang fana di dunia semata, tetapi juga yang mengarahkan suatu kebahagiaan itu yang kekal di akhirat kelak. Nah, yang dimana tujuan dari hukum Islam tersebut itu merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya, yang dapat menegakkan suatu kedamaian di muka bumi dan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Nah, oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam ini mutlak diperlukan. Dan adapun suatu sistem ataupun ada yang mencakup 5 sistem hukum yang berkembang di dunia. Yang pertama ada common law, yang kedua ada civil law, yang ketiga ada custom law, yang keempat ada Islamic law, dan yang kelima ada sistem hukum sosialis komunis. Nah, dari beberapa studi dalam pengajaran filsafat hukum Islam ini mencakup beberapa manfaat. Yang pertama, menjelaskan kajian suatu filsafat hukum Islam itu akan memberikan suatu pengetahuan hukum Islam terhadap atau kepada ahli hukum Islam. Dan yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian terhadap suatu hukum Islam secara mendalam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Sedangkan yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam itu memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Dan adapun menurut para ahli usul fikih, yang dimana membagi filsafat hukum Islam ini menjadi 2 rumusan. Yang pertama ada filsafat tasyrih dan yang kedua ada filsafat syariah. Nah, untuk filsafat tasyrih ini ia bertugas untuk membicarakan suatu hakikat dan tujuan penerapan dalam hukum Islam, yang dimana ini mencakup yang pertama adanya dasar hukum Islam, yang kedua adanya prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga adanya pokok-pokok hukum Islam, dan yang keempat adanya tujuan-tujuan hukum Islam, serta yang kelima adanya suatu kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Nah, sedangkan dengan filsafat syariah, filsafat ini diungkapkan dari suatu materi-materi yang mencakup seperti ibadah, muamalah, dan jinayah serta ukubah, serta yang lainnya. Nah, filsafat ini bertugas untuk membicarakan suatu hakikat dan rahasia dalam hukum Islam, yang dimana ini mencakup mengenai pertama adanya suatu rahasia-rahasia hukum Islam, yang kedua ciri-ciri khas dari hukum Islam, yang ketiga ada suatu keutamaan-keutamaan dalam hukum Islam, dan yang keempat yakni ada suatu karakteristik dalam hukum Islam. Baiklah, materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.